Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Semoga kalian pada sehat-sehat ya. Di sini kita akan membahas sebuah tutorial lagi, cara mengisi info pembayaran ya atau alamat di Google AdSense yang benar. Nah, bagaimana caranya? Yuk tonton video ini, dan sebelum kita tonton, alangkah baiknya dukung channel ini dengan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Oke, biar gak lama, di sini kita langsung aja bahas ya. Alamat Google AdSense ini sangat penting ya, terutama buat kita yang sudah monetisasi, sudah dapat $10 dan sedang menunggu PIN Google AdSense, ataupun kita sedang mengejar $10 pertama dan pengen dapat PIN Google AdSense ya. Nah, di situ coba cek ya untuk alamat Google AdSense-nya apakah sudah benar. Jangan sampai alamat yang kita isi itu salah dan membuat PIN Google AdSense kita tidak sampai di rumah kita ataupun di kantor pos di daerah kita. Nah, kalian harus hati-hati ya. Karena YouTube juga menyarankan coba periksa lagi ya alamatnya. Kalau memang surat PIN Google AdSense tidak sampai, coba kalian periksa lagi, takut gitu kan alamat di Google AdSense itu ada yang salah. Dan kita juga tahu ya, kalau kita mendapatkan surat PIN Google AdSense, itu di dalamnya terdapat PIN ya, digunakan untuk verifikasi alamat dan juga syarat utama untuk menerima pembayaran. Nah, jadi kalian harus perhatikan itu ya. Nah, apakah bisa kita mengisi ataupun mengedit lagi alamat di Google AdSense? Tentunya bisa. Dan di sini aku akan kasih tahu ya. Kita langsung aja masuk ke Google AdSense. Dan di sini kita sudah masuk ya ke Google AdSense. Dan untuk kalian yang mau masuk gampang kok. Kalian tinggal ketikkan aja di pencarian Google AdSense ataupun login Google AdSense ya. Dan usahakan akun yang kalian gunakan itu terhubung dengan akun Google AdSense kalian. Nah, kalau kalian udah masuk di bagian sini, kalian klik aja garis 3 ini. Kalau udah, kalian klik aja di bagian pembayaran. Nah, ini ya di bagian pembayaran. Dan kalau udah, kalian scroll ke bawah dan kalian cari di bagian setelan. Lalu kalian klik kelola setelan. Ya, nanti kalian akan diarahkan ke sini. Nah, kalian cari di bagian nama dan alamat. Kalau udah, kalian tekan aja pensil. Nah, ini ya. Dan kalau udah, nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, di bagian nama dan alamat. Di bagian ini sama kok, kayak kalian sedang pengajuan monetisasi juga. Di langkah kedua ya. Nah, tampilannya tetap sama ya, seperti ini. Dan untuk di bagian nama, kalian isi nama asli kamu atau sesuai KTP ya. Jangan sampai kamu mengisi nama channel, itu salah. Jadi harus sesuai. Nah, kalau misalnya kamu tidak punya KTP, kamu bisa menggunakan KTP orang lain, misalnya orang tua kamu ataupun kakak kamu ya. Dan di sini untuk di baris alamat 1 dan baris alamat 2, ini sering banget yang salah ya. Ada yang mengisi seperti ini. Di baris alamat 1, dia mengisi alamat kantor. Lalu untuk di baris alamat 2, dia isi alamat rumah. Nah, itu salah. Nah, fungsi 2 kolom ini supaya mempermudah kamu. Misalnya, alamatnya itu terlalu panjang. Nah, kamu bisa melanjutkan di baris alamat 2. Contoh ya, misalnya di baris alamat 1 mengisi nama dusun, RT, dan RW. Nah, lalu di baris alamat 2, kamu bisa isi nama desa, kecamatan, dan sebagainya ya. Nah, aku juga punya tips nih, supaya kantor pos bisa menghubungi kamu. Coba untuk di akhir alamat ini, di akhir alamat kamu tuh, yang ada di baris alamat 2, coba kamu sertakan nomor telepon ya. Di akhir alamat kamu tuh, coba kamu sertakan nomor telepon. Langsung aja 08 berapa gitu ya. Coba kamu isi di situ. Itu supaya kantor pos bisa menghubungi kamu ya. Karena alamat ini akan tercetak ya
di surat PIN Google AdSense. Nah, di situ ya. Sampai sini paham ya. Lalu untuk selanjutnya, coba kalian isi kota, provinsi ya. Pasti kalian tahu. Dan untuk kode pos jangan sampai salah. Kalian isi juga. Kalau misalnya kalian tidak tahu, kalian nanyakan ya ke orang tua kamu ataupun di RT ya, ke RT gitu. Dan di sini untuk telepon, nomor telepon ya, kamu isi juga. Kalau nomor telepon ini itu tidak akan tercetak ya. Ini tidak akan tercetak di surat PIN ya. Beda dengan kalau kamu mengisi di bagian alamat ya. Nah, paham ya sampai sini? Lalu kalau kamu udah isi semuanya, coba kamu klik simpan ya. Nanti akan ada tulisan simpan. Setelah kalian ngeklik menyimpan, maka semua data ataupun informasi di profil pembayaran itu akan diperbarui ya dan tersimpan. Dan di sini juga ada keterangan beberapa akun pembayaran dapat terhubung ke profil pembayaran ini. Perubahan pada informasi profil pembayaran akan diterapkan ke semua akun pembayaran yang terhubung. Nah, paham ya sampai sini? Nah, itu dia cara untuk mengisi atau mengedit di profil pembayaran ya, di bagian nama dan alamat. Semoga ini bermanfaat, dan untuk kalian yang punya pertanyaan, kalian bisa komen di bawah ya. Jangan lupa nonton video aku yang lainnya yang nongol di sini. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.